Bu Putu, kita ketemu di sini ya. Ibu lagi ngapain? Lagi santai-santai banget kelihatannya. Sudah selesai Bu buat tugas guru penggeraknya. Hai, Bu Made. Ternyata kita ketemu di sini. Iya nih Bu, saya lagi santai sedikit untuk meregangkan otak saya nih. Habis buat tugas guru penggeraknya. Apa Bu Made sudah buat? Widih, luar biasa sekali Bu Putu ini. Udah selesai buat tugas guru penggerak. Saya buka LMS saja belum Bu. Baru datang dari sekolah. Bisa nggak Ibu berikan sedikit saja gambaran buat saya? Biar bisa, saya membuat tugas hari ini. Apa sih modul tugas hari ini Bu? Iya Bu, kita disuruh buat tugas atau pemetaan 7 aset yang ada di sekolah kita. Waktu ini kita kan sudah disuruh tuh memetakan 7 aset yang ada di daerah kita masing-masing. Kan juga kita sudah presentasi. Nah sekarang kita memetakan 7 aset dari SMP yang kita punya Bu. Mari kita duduk di sini dulu Bu. Baik Bu, saya akan jelaskan pemetaan 7 aset di SMP Widya Sakti Denpasar. Yang mana aset yang pertama yaitu modal manusia. Di dalam aset modal manusia yang nomor 1 yaitu warga sekolah yang mampu saling berbagi, saling mendukung, menjadi coach atau mentor bagi yang lain, serta mempunyai kompetensi keahliannya masing-masing, seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, wakaf-wakaf, guru BK, pegawai, satpam, pesuruh, cleaning service, tukang kebun, petugas, laboratorium, pegawai perpustakaan, siswa, dan masyarakat. Semua modal manusia yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan untuk menyusun, mendukung, mensukseskan program sekolah. Mereka memiliki masing-masing kompetensi keahlian. Nah, bagi guru yang memiliki cara mengajar efektif, bisa memberikan pengalaman kepada teman lainnya. Apakah itu saja Bu modal manusianya? Adakah modal manusia yang lain mendukung di dalam sekolah Ibu? Tentu ada lah Bu. Yang kedua, pengurus yayasan sebagai pendukung program sekolah. Yang ketiga, adanya orang yang ahli dari dan kompeten dalam bidang seni dan budaya, yaitu bekerja sama untuk memaksimalkan ekstrakurikuler seni di sekolah. Bisa membantu pada saat lomba-lomba. Nah, apalagi di sekolah saya, waktu ini mengundang para ahli tersebut untuk menggarap tari maskot SMP Widya Sakti. Sehingga sekolah saya memiliki maskot tari SMP Widya Sakti. Nah, yang keempat, adanya orang tua murid komite yang memiliki kompetensi di berbagai bidang pendidikan, kesehatan, dan wirausaha. Nah, ini bisa dijadikan narasumber juga, Bu, pada saat misalnya pada saat PPDB, pada saat kegiatan seminar-seminar, ataupun yang lain. Wah, luar biasa sekali Bu Putu ini. Terus, aset yang nomor 2 di sekolah Ibu terdiri dari apa saja, Bu? Nah, aset yang kedua, Bu, adalah modal sosial, yang mana adanya tata tertib sekolah sebagai acuan dalam pembuatan tata tertib atau norma sekolah. Yang kedua, adanya visi misi tujuan sekolah. Visi sekolah adalah gambaran tentang kualitas pendidikan di tingkat sekolah yang diinginkan di masa depan. Misi sekolah adalah tindakan untuk merealisasikan visi yang telah dirumuskan. Sedangkan target sekolah adalah penjabaran tujuan yang ingin dicapai ke dalam target seperti peningkatan mutu akademik dan non-akademik yang harus dicapai dalam setiap tahun ajaran semester dan bulan. Adanya MGMP sekolah yang mana sebagai wadah kerjasama atau kolaborasi guru mata pelajaran saling bertukar praktik baik dalam pembelajaran di sekolah. Yang keempat itu adalah komunitas praktisi yang disarankan oleh guru penggerak. Program guru penggerak ini yaitu sebagai komunitas berbagi bekerja sama untuk menggerakkan sekolah untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, demikian Bu untuk di modal sosial. Wah, luar biasa sekali sekolahnya Bu Putu. Mantap. Baik Bu Putu, sekarang saya akan lanjutkan aset yang ketiga yaitu modal fisik, di mana adanya stage atau panggung sebagai sarana berkreasi atau ajang pentas seni murid. Adanya tempat gamelan atau ruang penyimpanan alat-alat kesenian.
Yang ketiga, adanya lapangan sebagai tempat memberikan pengumuman atau upacara bendera. Adanya ruang rapat dipergunakan sebagai tempat rapat, mengadakan workshop ataupun menjamu tamu yang lagi mau mengadakan sosialisasi. 5. Adanya 15 ruang kelas, tempat proses belajar dan mengajar. Adanya ruang guru, tempat datang dan istirahatnya guru-guru. Adanya ruang tata usaha, tempat pengolahan keperluan administrasi dan surat menyurat. Yang ke-8, adanya loket pembayaran untuk tempat pembayaran SPP. Yang ke-9, adanya padmusana, tempat persembayangan bagi yang beragama Hindu. Sekolah saya, Bu Made, juga menyediakan musola mini, tempat persembayangan bagi guru, murid, staf, pegawai yang beragama Islam. Ada juga sarana olahraga di sekolah yang dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran olahraga serta pengembangan bakat dan minat siswa dalam bidang olahraga. Adanya sarana perpustakaan sebagai sumber belajar bagi murid serta sebagai tempat untuk menumbuhkan minat membaca warga sekolah. Nah, adanya pojok baca, di pojok-pojok baca itu di area titik kumpul membiasakan siswa untuk membaca. Adanya kolam atau kebun yang seperti branding sekolah kita, yaitu selain untuk menambah keaslian, kesejukan, dan keindahan juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran di luar kelas. Nah, adanya balai bengong, tempat untuk rapat-rapat kecil OSIS atau kegiatan lainnya pada saat kita memajang makanan saat bersilaturahmi, merayakan suatu hari raya atau akhir tahun. Nah, selain itu ada juga sarana laboratorium IPA sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan siswa dalam bidang sains. Ada ruang multimedia dimanfaatkan sebagai sarana bagi murid dan warga sekolah mengembangkan kemampuan IT serta sarana untuk berbagi. Adanya juga greenhouse, pembibitan tanaman untuk di kebun sekolah. UKS, parkir, pos satpam. Nah, ada juga yang namanya TPS, bukan tempat pembuangan sampah, tetapi tempat pemilahan sampah yang belum disetor ke bank sampah. Demikian Bu Made yang bisa saya jelaskan dalam aset fisiknya. Wah, luar biasa sekali sekolahnya Bu Putu ini. Nah, untuk aset yang keempat, itu kan ada modal lingkungan dan alam. Bisa dijelaskan kembali Bu Putu? Baik Bu Made, seperti yang Ibu tanyakan, aset yang keempat itu adalah modal lingkungan dan alam. Yang mana di sekolah kami di sebelah selatannya ada sungai yang namanya Sungai Buluh. Sungai ini kami bisa manfaatkan sebagai tempat dan media pembelajaran bagi murid dan guru melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Bantaran sungainya kami manfaatkan sebagai kebun sekolah. Selain membuat keasrian, kesejukan, dan keindahan dapat kami pergunakan sebagai media pembelajaran juga di luar kelas. Seperti misalnya mapel agama, kita bisa menunjukkan kepada murid bagaimana caranya mengetahui hubungan antara manusia dengan lingkungan. Begitupun pelajaran PPKN, misalnya bagaimana rasa gotong royong kerjasama di dalam berkebun tersebut. Ada juga kolam ikan, kami juga bisa gunakan sebagai media pembelajaran di luar kelas. Dan juga ada papan-papan slogan, papan-papan struktur, papan-papan kata bijak, peringatan, dan nasihat. Kami juga bisa pergunakan sebagai pengingat untuk meluruskan karakter untuk menjadikan suatu pembiasaan. Adanya juga lahan yang di sekitar sekolah yang belum dimanfaatkan, kami bisa manfaatkan sebagai sarana dan media bagi siswa untuk menumpuk kepedulian pada lingkungan melalui kegiatan berkebun yang dilakukan melalui ekstra KSPLH, ya, kelompok siswa peduli lingkungan hidup. Nah, selain itu adanya toko air, yaitu tempat penyediaan air minum yang telah teruji klinis bagi warga sekolah bertujuan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai guna mendukung program pemerintah.
dan memberikan edukasi kepada warga sekolah pentingnya budaya hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya Bu Made, aset yang kelima yaitu modal finansial. Adanya dana BOS pusat atau dana BOS reguler sebagai sumber dana utama operasional sekolah SMP Widya Sakti. Adanya hibah dari pemerintah sebagai perbaikan sarana dan prasarana di sekolah dan pemberian beasiswa terhadap siswa yang kurang mampu dan siswa yang berprestasi. Kami juga memungut yang namanya dana komite atau SPP ini sebagai mendukung aktivitas kreativitas siswa. Adanya sumbangan dari perusahaan sebagai mendukung kegiatan kurikuler dan non-kurikuler siswa. Adanya koperasi sekolah sebagai menunjang kegiatan pembelajaran dan upacara adat di luar dana BOS. Adanya penyewaan kantin sekolah sebagai penunjang dana kegiatan pembelajaran dan upacara adat di luar dana BOS. Adanya bank sampah sebagai tempat edukasi dan menjual sampah yang dapat didaur ulang kembali seperti botol plastik dan lain-lainnya untuk kegiatan OSIS. Aset yang keenam yaitu modal politik. Adanya komunitas praktisi sebagai komunitas kegiatan di sekolah, adanya hubungan baik dengan MKKS Kota Denpasar sebagai wadah musyawarah sekolah-sekolah yang ada di Denpasar, adanya hubungan baik dengan MGMP Kota Denpasar sebagai wadah musyawarah perbaikan mutu pendidikan pada masing-masing mapel, adanya hubungan baik dengan Distikpora dan LPMP sebagai pendukung, penanggung jawab, dan penjamin mutu pendidikan, adanya hubungan baik dengan komite dan orang tua murid bekerja sama dengan sekolah dalam mendukung program sekolah, adanya hubungan baik dengan panti asuhan yang dekat di sekolah kami yaitu Dharma Jati 2, bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada murid untuk berempati kepada sesama. Adanya hubungan baik dengan lembaga pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan memberikan edukasi tentang kesehatan. Nah, selain itu Bu Made, kami juga mengadakan hubungan baik dengan pemerintah Kota Denpasar yang berserta yang dilaksanakan Kota Denpasar terkait edukasi. Adanya hubungan baik dengan kepolisian bekerja sama dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan ketertiban bagi warga sekolah. Adanya hubungan baik dengan lembaga kejaksaan bekerja sama dalam memberikan edukasi bagi warga sekolah mengenai peran kejaksaan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya hubungan baik dengan KPAI bekerja sama dalam memberikan edukasi dan tindakan preventif kekerasan pada murid. Kami juga mengadakan hubungan seperti biasa dengan PLN dan PDAM tentunya sebagai penerangan dan sebagai pengairan juga untuk memberikan suatu edukasi bagaimana penggunaan listrik sehemat mungkin dan air sehemat mungkin. Tidak luput pula kami juga mengadakan hubungan dengan Kelurahan Penatih karena di sini kita mengadakan Jumat Bersih yaitu hal-hal kemasyarakatan, kami bisa ikut serta dalam peran yang menarik untuk edukasi. Adanya hubungan baik dengan SD, SMP, SMA atau SMK perguruan tinggi yang ada di Kota Denpasar bekerja sama untuk mempromosikan sekolah, melakukan praktek pengalaman lapangan atau sekolah lain untuk mengadakan lomba-lomba mengikut sertakan sekolah kami. Adanya hubungan baik dengan PPLH dan DLHK HPAI Kota Denpasar bekerja sama dalam memberikan edukasi tentang bagaimana murid mencintai lingkungan sekitarnya agar sekolah mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis lingkungan. Seperti sekarang ini murid-murid kami ikut menjadi duta Gen Hijau. Adanya kerjasama dengan BNN bekerjasama memberikan edukasi bahayanya narkoba, HIV dan AIDS. Selanjutnya Bu Made, aset yang ketujuh yaitu modal agama dan budaya. Kita tidak bisa terlepas dengan modal agama dan budaya, yang diantaranya adanya hubungan baik dengan forum kerukunan umat beragama, bekerja sama dalam mengedukasi tentang kerukunan umat beragama dalam kegiatan silaturahmi, perayaan hari besar keagamaan. Adanya pembiasaan dengan 7S, melakukan pembiasaan dengan menggunakan 7S, diantaranya senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Mereka melakukan pembiasaan tanpa gurunya memberitahukan. Adanya persembahyangan Purnama Tilem, Hari Raya Siwaratri, Hari Saraswati, dan Odalan mengadakan persembahyangan bersama bagi yang beragama Hindu. Adanya toleransi memberikan kesempatan beribadah bagi umat selain Hindu, misalnya anak-anak yang beragama Islam melakukan Jumat Id.
Seperti yang saya terangkan tadi, di sini kami juga tempat ibadah dari berbagai agama sebagai media edukasi bagi murid akan keberagaman Indonesia dan sebagai sarana beribadah. Adanya tradisi merayakan hari besar keragaman di sekolah seperti feodalan, berbuka puasa bersama, peringatan hari Natal dan lain-lainnya ini dimanfaatkan sebagai sarana dan media untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama. Adanya pentas seni di akhir tahun pelajaran sebagai ajang menunjukkan bakat dan seni. Selain itu juga kami juga mempromosikan sekolah pada saat itu. Nah, begitu Bu Made untuk yang aset nomor 7. Namun, fasilitator kita memberikan satu tambahan, yaitu modal pengambilan keputusan aset yang ke-8. Iya, benar. Waktu ini fasilitator kita sempat mengatakan bahwa ada aset ke-8, yaitu aset pengambilan keputusan. Untung Bu Putu ngingetin. Ya Bu Putu, tolong dijelaskan lebih lanjut lagi apa aset pengambilan keputusan itu. Iya, Bu Putu. Yang ke-8 itu adalah modal pengambilan keputusan. Nah, di tempat saya di SMP Widya Sakti, kita berhak untuk melakukan mengemukakan pendapat dan dalam mengambil keputusan tersebut. Semua orang bisa memberikan pendapat, termasuk siswa sendiri. Kita biarkan mereka memberikan pendapat agar mereka merasa merdeka dalam berpendapat. Ada yang musyawarah untuk mencapai mufakat ini dalam penyusunan program sekolah serta melibatkan stakeholder sekolah sebagai pedoman dalam melalui keputusan bersama dalam kehidupan sehari-harinya. Pengambilan sekolah dilaksanakan melalui rapat, baik rapat dewan guru, dewan sekolah, ataupun pegawai, ataupun rapat OSIS. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk menunjuk kebersamaan, kerjasama, saling menghargai, serta menumbuhkan ide-ide baru bagi warga sekolah itu sendiri. Nah, Bu Made, akhirnya saya sudah selesai menjelaskan 7 aset dan 1 aset yang diberikan oleh Bapak fasilitator kita. Bagaimana, Bu Made? Apakah sudah jelas tentang tugasnya? Apa ada yang kurang? Kalau ada yang kurang dimengerti, oke, saya bisa jelaskan kembali, Bu Made. Penjelasan Bu Putu sangat luar biasa, detail, jelas, dan perinci. Saya kagum sama Bu Putu, luar biasa sekali. Memang cocok Bu Putu ini jadi guru penggerak. Saya jadi salut Bu, jadi malu saya. Bu Putu ini memang suka memuji. Sama-sama Bu, kita saling sharing, saling mengisi. Kita sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu kita saling mengisi Bu. Kalau begitu Bu Putu, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang saya mau pamit dulu, saya mau mengerjakan tugas guru penggeraknya biar saya cepat upload di LMS-nya. Terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu dan merepotkan. Terima kasih banyak Bu, saya pamit dulu. Terima kasih juga Bu Made telah berkenan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu ya Bu. Lain kali kalau lewat, Ibu mampir ya, biar bisa kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan sharing tentang guru geraknya. Terima kasih banyak Bu, sampai jumpa.